Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Andi. Saat itu, Andi dan keluarganya seperti biasa saat menjelang hari Lebaran, semua perantau mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Begitupun dengan Andi, kedua orang tuanya, dan adiknya yang masih kecil. Saat itu Andi masih berusia sekitar 12 tahun, sedangkan adiknya yang bernama Reno masih berusia 8 tahun. Mereka terpaut selisih 4 tahun saja. Bapaknya bernama Pak Gio, istrinya atau ibunya Andi ini bernama Bu Sri. Mereka semua rencananya akan pulang di H-3 Lebaran. Jarak dari rumahnya ke kampung kakek dan nenek serta saudara-saudaranya kurang lebih menempuh sekitar 3 jaman. Singkat cerita, dan hari H itu tiba. Malamnya mereka pun mengemasi barang-barang yang akan dibawanya untuk pulang ke kampung, serta beberapa oleh-oleh untuk saudara yang ada di kampung. Mereka rencananya berangkat waktu pagi hari dari rumah, menghindari waktu gelapnya malam jika mereka berangkat waktu sore. Soalnya, rumah mereka jika harus ke kampung kakek dan neneknya melewati yang kanan kirinya adalah hutan. Jadi mereka memilih untuk lewat daerah situ pagi atau siang hari. Karena kalau malam takut rawan begal atau perampokan. Dan ketika semuanya sudah selesai mengemasi barang-barang yang akan dibawanya untuk pulang kampung, Andi dan keluarganya segera untuk beristirahat supaya tenaganya bisa terkumpul untuk menempuh perjalanan yang lumayan jauh besok. Singkat cerita, esok paginya Andi dan keluarganya sekitar pukul 7 pagi, mereka sudah siap-siap untuk sarapan atau bahkan mandi. Ibunya sudah mempersiapkan masakan untuk mereka sarapan sejak pagi tadi. Setelah selesai sarapan dan mandi, mereka pun duduk-duduk santai sejenak dan mengecek barang-barang bawaannya. Hingga sekitar pukul 9 pagi, semuanya sudah beres. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat mudik. Bapaknya sudah menghidupkan mesin motornya sebelum berangkat. Mereka menggunakan 2 motor. Motor yang pertama dipakai oleh Bapak dan Reno, sedangkan motor kedua dipakai oleh Ibu dan Andi. Saat itu Andi belum bisa membawa motor sendiri, jadi ibu bapaknya lah yang mengemudikan motornya. Di perjalanan mereka berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Hingga sekitar 3 jam kemudian, akhirnya mereka sampai di rumahnya kakek dan nenek yang ada di kampung. Kampungnya asri dan adem. Bahkan para tetangganya ramah-ramah. Hingga sesampainya di rumah kakek dan nenek, mereka saling bersalaman karena sudah tidak lama bertemu. Rumah milik kakek dan nenek terbilang berada di pelosok karena lokasinya yang cukup jauh dari kota. Bahkan warga sekitar saja untuk membeli bahan-bahan makanan harus ke kota menggunakan mobil pick-up. Biasanya para warga kampung sini selalu menyetok persediaan bahan pangan untuk beberapa bulan. Siang itu sekitar jam 1-an, mereka saling bercengkrama dengan keluarga dan sanak saudara. Sedangkan Reno bermain dengan anak-anaknya Bude yang seumuran dengannya. Andi yang bingung harus ngapain, akhirnya dia keliling-keliling kampung untuk mengenali daerah sekitar. Dan sambil menunggu azan maghrib berkumandang, karena masih menjalankan puasa Ramadan. Sesekali dia bertemu dengan warga sekitar dan mereka saling menyapa dengan ramah kepada Andi. Andi berjalan-jalan sendirian hingga tak terasa kalau hari sudah mulai sore. Akhirnya Andi pun kembali pulang ke rumah kakek dan neneknya sekitar pukul 4 sore. "Dari mana kamu?" tanya ibu. "Jalan-jalan, Bu, keliling-keliling desa," ucap Andi. Andi pun segera masuk untuk mandi karena badannya sudah terasa lengket dengan keringat. Saat itu, sore-sore ibu dan Bude bahkan Bule sedang sibuk memasak di dapur untuk menu buka puasa bersama nanti. Dan alhamdulillahnya, azan maghrib sudah berkumandang. Mereka semua berkumpul di rumahnya kakek dan nenek untuk buka bersama. Dan waktu malam harinya, melaksanakan sholat tarawih seperti biasanya dan tadarusan sehabis sholat tarawih. Setelah pulang tadarusan di musola,
Andi kembali lagi langsung untuk tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Singkat cerita, di malam takbiran, keluarganya mengadakan bakar-bakaran ayam. Para ibu-ibu sudah menyiapkan beberapa bahan bumbu masakan untuk ayam yang akan dibakar. Namun ada kendala, kayu bakar untuk bakar-bakaran sudah habis, sehingga harus ada yang mencari kayu bakarnya. Untungnya di kampung kakek nenek masih banyak sekali kebun-kebun, jadi memudahkan mereka untuk mencari kayu-kayu bakar. Waktu itu Pak Decito yang akan mencari kayu bakarnya sendirian. Andi yang merasa bosan jika harus menunggu lama di rumah kakek neneknya, ia pun berinisiatif untuk ikut Pak Decito. "Pak De, aku ikut ya, bosan di sini." "Ya udah kalau kamu berani." "Beranilah, masa nggak berani, kan ada Pak De." Mereka berdua pun akhirnya pergi menuju ke kebun salah satu tetangganya yang jaraknya cukup jauh dari rumah kakek neneknya. Mereka pun berjalan kaki. Hingga sesampainya di kebun tersebut, suasananya sangat gelap sekali dengan rumput-rumput ilalang yang sudah meninggi. Sebagai penerang jalan, Pak Ade membawa senter yang nyalanya tidak terlalu terang. Di kebun tersebut, banyak semak-semak belukar dan rumput-rumput ilalang. Mereka berdua melewati jalan setapak yang tidak terlalu jelas garis jalan setapaknya. Pak Ade saat itu berada di depan karena dia yang memegangi senternya. Terus berjalan dengan mencari ke kanan dan ke kiri kayu bakarnya, namun belum juga ditemukan. Tiba-tiba, entah kenapa Pak De jalannya seperti cepat sekali ke depan, membuat Andi ketinggalan jauh dari Pak De. Langkah jalan Andi menjadi gelap karena senternya dibawa oleh Pak De. Untungnya malam itu sedikit terang bulan, jadi Andi masih bisa sedikit melihat jalanannya. Sesekali Andi memanggil-manggil Pak De, tapi Pak De tidak menyahut panggilan Andi. Andi yang saat itu masih kecil dan merupakan seorang anak yang penakut, terus-menerus berteriak mencoba memanggil Pak D-nya. "Pak De, Pak De." Karena tidak mungkin Andi untuk balik lagi ke arah belakang, Andi pun terus meneruskan jalannya sambil mencari kayu bakar. Apalagi saat itu, Andi sudah sampai di tengah-tengah kebun tersebut. Perlahan-lahan Andi berjalan dan dia mendapatkan beberapa kayu-kayu untuk dibakar. Kayu-kayu tersebut dia tenteng pada tangannya. Dan saat itu Andi tidak tahu kemana arahnya Pak D. Dia sudah kehilangan jejak. Tapi dia tidak menyerah untuk terus mencari Pak D karena dia yakin Pak D masih berada di depan jalan kebun ini. Langkah demi langkah, Andi menyusuri jalanan kebun tersebut. Tiba-tiba Andi melihat ada sebuah lahan kebun yang seperti dibuat kosong dengan bentuk melingkar yang di tengah-tengahnya ada pohon besar. Namun Andi kaget saat melihat ke arah bawah pohon besar tersebut. Karena penasaran, akhirnya dia mendekat ke arah bawah pohon besar tersebut. Dan ternyata ada beberapa sesajen seperti buah-buahan, yang itu adalah pisang, ubi-ubian, dan kembang 7 rupa. Ada juga teko minuman dan ada cangkir tanah liat di bawah pohon tersebut. Andi yang waktu itu masih kecil, dia tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dia pun beristirahat sejenak duduk di bawah pohon besar itu. Tubuhnya menghadap ke arah pohon besar. Tiba-tiba, Andi terkejut saat melihat ada sosok bayangan putih melewatinya di belakang pohon besar tersebut dan berbunyi. Andi kira saat itu adalah Pak D-nya yang lewat, jadi dia memanggilnya dengan refleks. "Pak D, Pak D, jangan bercanda dong." Tapi tidak ada sahutan dari Pak D-nya. Tiba-tiba bayangan putih itu kembali melewati di hadapan kepalanya sama seperti yang tadi. Akan tetapi, Andi tidak berpikir apa-apa tentang bayangan putih tersebut. Di bawah pohon besar tersebut, Andi menemukan ada sebuah tali putih bersih. Akhirnya diambillah kain putih tersebut yang panjangnya kira-kira 1,5 meteran. Andi berinisiatif untuk mengikat kayu-kayu yang didapatnya dengan menggunakan kain putih tersebut. Karena merasa kesusahan jika harus menenteng kayu-kayu bakar, jadi dia ikat dengan menggunakan tali kain putih itu saja. Andi pun kemudian melanjutkan kembali perjalanannya ke depan, karena siapa tahu dia bisa bertemu dengan Pak Decito. Dengan langkah perlahan, Andi terus berjalan ke depan. Seketika langkahnya terhenti saat tiba-tiba ada bayangan cahaya putih yang datang menghampiri wajahnya Andi. "Astagfirullah."
Kemudian pandangan kedua matanya kabut dan tidak bisa melihat arah jalan di depannya. Benar-benar gelap. Saat Andi mengucekkan kedua matanya, betapa terkejutnya dia sudah berada di depan gedung. Dia tidak tahu gedung itu tempat apa. Yang Andi tahu saat itu gedung tersebut seperti bangunan Belanda yang sudah sangat tua dan terlihat kotor dan kumuh. Gedung itu tinggi dengan pilar-pilar di depan gedungnya. Dan kebun yang sebelumnya dia tempati itu menghilang entah kemana. Dari situ, Andi terus beristighfar dan membacakan doa-doa yang dia hafal. Karena dia tahu dia bukan di alam nyata, melainkan di alam lain. Gedung itu terlihat seperti sepi tanpa penghuni. Tidak ada orang tetapi terdengar suara ramai seperti sedang berada di pasar. Tiba-tiba, cahaya putih itu kembali menghampiri ke wajah Andi. Kali ini bayangan tersebut menampakkan wujudnya. Mukanya yang menghampiri wajah Andi itu, mukanya hancur, banyak darahnya. Karena kaget, Andi pun terjatuh beserta dengan kayu-kayu yang dibawanya. Astagfirullah, aduh. Pandangannya kembali kabut dan saat mengucek-ngucek kembali kedua matanya itu, sekarang dia sudah berada di sebuah kebun yang sebelumnya. Perasaan Andi saat itu benar-benar bingung, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi dengan dirinya. Dia terus membaca doa-doa dan beristighfar. Setelah tenang, akhirnya dia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan sebuah pohon yang tumbang dan menghalangi jalannya. Betapa terkejutnya dia, di batang pohon yang melintang di bawah tanah tersebut, ada seorang gadis duduk di batang tersebut dengan menggunakan baju merah dan rambutnya yang panjang. Namun, Andi yakin kalau wanita tersebut bukanlah manusia, melainkan sosok hantu. Karena mana mungkin ada sosok wanita duduk sendirian di dalam kebun. Sosok wanita tersebut menghadap ke arah depan, sedangkan Andi berada di belakangnya. Berarti sosok wanita gaun merah tersebut membelakangi dirinya. Dari belakang, sosok wanita tersebut bertubuh langsing dan usianya kalau ditaksir sekitar 20 tahun ke atas. Andi seketika tubuhnya bergetar dan terasa kaku, apalagi keringatnya mulai bercucuran. Saat itu Andi masih terus membaca doa-doa. Andi benar-benar bingung harus melanjutkan perjalanan ke depan atau kembali ke belakang. Karena jika harus putar arah, dia akan semakin jauh. Dan saat itu Andi iseng-iseng untuk menanyakan kepada sosok wanita tersebut dengan perasaannya yang campur aduk. Akan tetapi mau tidak mau Andi harus tetap melanjutkan perjalanannya. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi. Namun sosok wanita itu masih saja belum mau memalingkan wajahnya. Akhirnya ditanya untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tapi masih saja tidak ada jawaban. Andi pun menepuk pundak sosok wanita tersebut. Sosok wanita tersebut mengangguk dan Andi pun menanyakan kembali. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Sosok wanita bergaun merah tersebut langsung menuju ke arah depan tanpa mengeluarkan suaranya. Oh, iya, terima kasih ya mbak. Karena Andi penasaran dan ingin tahu seperti apa wajahnya sosok wanita tersebut. Ketika Andi sudah berjalan beberapa langkah ke depan, ia pun mencoba menengok ke arah belakang. Dengan perlahan, dia mencoba melihat sosok wanita itu. Astagfirullah, teriak Andi dengan berlari sekencang-kencangnya saat melihat wajah sosok wanita tersebut yang hancur matanya, serta dengan darah yang mengalir dari wajahnya. Saat Andi berlari dengan kencangnya, rasanya seperti tidak sampai-sampai dan seperti lambat larinya. Padahal sudah dengan sekuat tenaganya ia berusaha lari. Tiba-tiba saat Andi melihat ke arah atas, sosok wanita bergaun merah tersebut terbang di atasnya Andi dengan mengeluarkan suara khasnya. Bisa dibilang sosok wanita tersebut adalah kuntilanak merah. Hingga beberapa saat kemudian, Andi pun berhasil menemukan jalan yang nampak terang dan melihat beberapa rumah warga. Andi merasa lega sudah bisa keluar dari kebun tersebut. Akan tetapi, dia belum menemukan Pak Dicito. Di depan jalan yang ia lewati, ada sebuah warung yang masih buka. Andi pun menanyakan kepada salah satu warga. Itu ke sana nak, lurus selalu belok ke kanan, ucap salah satu warga. Oh, iya pak, terima kasih ya.
Andi pun akhirnya sampai di rumah kakek neneknya. Dan ternyata semua saudaranya sudah menunggu dan berkumpul. "Kamu dari mana, nak?" ucap ibunya dengan meneteskan air mata. Namun napasnya Andi masih ngos-ngosan dan belum bisa untuk menceritakan semua apa yang telah terjadi dengannya. Ibunya pun menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu dan diberikan segelas air putih supaya Andi bisa tenang. Andi pun meneguk air putih itu sampai habis tak bersisa. Semua keluarganya merasa cemas serta khawatir dengan Andi karena kan Andi belum tahu daerah sekitar sini. Sedangkan Pak Dek Cito dan Pak Dek Ujang sedang mencari keberadaan Andi ke kebun itu kembali. Dan beberapa saat kemudian, Pak Dek Cito dan Ujang akhirnya datang juga. Andi pun menceritakan semuanya tentang apa yang dialaminya tadi. Tiba-tiba Pak Dek Ujang nyeletuk. "Itu kain putih apa?" tanyanya pada Andi. "Gak tahu Pak Dek. Tadi aku nemu." Pak Dek Ujang ini merupakan seorang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Dan saat melihat kain putih tersebut seperti sudah ada kejanggalan. Malam itu Andi pulang sampai rumah ternyata sudah jam 1 malam. Akhirnya mereka semua tidak jadi bakar-bakaran karena paginya mereka harus melaksanakan sholat Id. Pak Dek Ujang menyuruh agar kayu bakar yang dibawa Andi dengan tali putih itu ditaruh di depan rumah saja. Singkat cerita, saat itu Andi tidur sendirian di depan kursi ruang tamu karena nanggung sebentar lagi akan melaksanakan sholat Id. Namun Andi tidak bisa tidur. Dia mencoba memejamkan kedua matanya, akan tetapi tidak beneran tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Andi pun segera membukakan pintu tersebut. Dan saat Andi membuka pintunya, ternyata di depan sepi, tidak ada siapa-siapa yang datang. Andi pun bergidik ngeri saat itu, karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ditutuplah pintunya dan dia kembali ke kursi untuk berbaring. Beberapa saat kemudian, terdengar kembali suara ketukan pintu itu. Andi pun kembali membukakan pintunya. Betapa terkejutnya Andi melihat dengan mata kepalanya sendiri tepat di hadapannya. Ada wajah sosok pocong berwajah hitam dengan kain putih yang lusuh penuh lumpur. Wajahnya yang menyeramkan berhadapan dengan Andi secara langsung. Wajahnya penuh nanah dan borok, dan matanya melotot seperti mau keluar, dengan mulut seperti sobek-sobek. Seketika Andi gemetaran tubuhnya, kaku, tidak bisa digerakkan. Keringat dingin pun mulai mengucur deras dari tubuhnya. Andi pun berteriak kencang hingga membuat Pak Dek Cito dan Pak Dek Ujang dan beberapa orang di rumah terbangun. Namun saat semua keluarganya menghampiri Andi, sosok pocong itu sudah menghilang dari hadapan Andi dan meninggalkan kepulan asap. "Ada apa Toan?" tanya Pak Dek Cito. Andi lalu menceritakan semuanya kepada keluarganya dan Andi disuruh untuk beristighfar dan juga membaca doa. Akhirnya Andi tidur di ruang tamu ditemani oleh Pak Dek Cito. Beberapa jam kemudian terdengar suara takbir berkumandang sekitar pukul 5 subuh. Mereka semua pun bersiap-siap untuk mandi karena mau pergi ke masjid. Begitupun dengan Andi, dia segera berjalan menuju ke kamar mandi. Saat itu Andi menggunakan gayung untuk mengguyur air pada tubuhnya. Tiba-tiba saja Andi terkejut ketika melihat ada tangan yang berlumur darah di bak mandinya. Astagfirullah. Andi memejamkan matanya dan membaca doa terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dengan perlahan-lahan Andi membuka kedua matanya kembali dan ternyata tangan penuh darah tersebut sudah menghilang. Dia pun kembali melanjutkan mandinya dengan cepat. Setelah selesai mandi, Andi dan keluarganya bersiap-siap untuk berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat Id. Singkat cerita, paginya setelah melaksanakan sholat Id, sanak saudara dan keluarganya saling bersalam-salaman dan saling bermaaf-maafan. Sekitar pukul 10 pagi, mereka menyantap ketupat bikinan neneknya. Hingga malam harinya, mereka dengan saudara-saudara lain berencana untuk bakar-bakaran karena malam kemarin sempat tertunda. Akhirnya malam itu bakar-bakaran dilaksanakan dan semuanya berkumpul. Suasananya masih suasana lebaran, semuanya kompak dan membagi tugasnya masing-masing. Ada yang menyiapkan tempat pembakaran, ada juga yang sibuk mengiris ayam-ayam yang akan dibakar, dan ada juga yang menyiapkan bumbu-bumbu irisan masakan. Bakar-bakaran pun berjalan dengan lancar dan mereka saling bercengkrama.
Hingga waktu pun berjalan dengan cepat dan menunjukkan sudah pukul 12 malam. Bakar-bakaran pun sudah selesai, karena memang malam itu bakarannya dilaksanakan lebih awal supaya tidak kemalaman. Semuanya pun masuk ke dalam untuk beristirahat. Begitu juga dengan Andi. Dia tidur di kamar, dan saat tidur, Andi bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, Andi seperti sedang berada di tempat yang sangat gelap dan hanya ada penerangan dari arah depan saja. Ada sosok kakek tua dengan menggunakan tongkat dan berpakaian jubah hitam menghadap membelakangi tubuh Andi yang berada di belakangnya. Sosok kakek tua tersebut mengatakan sesuatu kepada Andi. Kembalikan ke tempat semula, jangan sampai dibawa pulang. Dan setelah mengucapkan kata tersebut, sosok kakek tua tersebut pergi menghilang. Seketika Andi pun terbangun, tubuhnya basah penuh dengan keringat. Apa maksud dari mimpi tersebut dan apa yang harus aku kembalikan? Ucap Andi dalam hati. Tetapi karena Andi tidak tahu apa yang harus dikembalikannya, akhirnya dia membuang jauh pikiran yang ada dalam mimpinya tadi malam. Saat Andi bangun, ternyata sudah sekitar pukul 5 subuh. Akhirnya Andi bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelumnya Andi pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk buang air kecil serta wudhu sekalian. Paginya, Andi, kedua orang tuanya dan juga adiknya bersiap-siap untuk pulang ke kota. Mereka pulang sekitar pukul 9 pagi seperti biasanya. Sebelum pulang, mereka berpamitan terlebih dahulu kepada kakek dan nenek serta saudara-saudara yang lain. Setelah semuanya siap, mereka segera untuk pulang dengan menggunakan motornya. Saat perjalanan, Andi merasakan seperti ada yang mengganjal di saku depan bajunya. Saat Andi lihat, ternyata ada tali kain putih di dalam saku tersebut. Padahal Andi sadar kalau kain putih tersebut dia tinggal di rumah kakek, tapi kenapa tiba-tiba ada di saku celananya? Tali kain putih tersebut Andi letakkan kembali ke sakunya. Dia memilih fokus menikmati perjalanannya. Saat Andi melihat ke arah kanan, pemandangannya bagus, banyak pepohonan karet. Dan saat tiba-tiba Andi menengok ke arah kiri, Andi melihat sosok pocong yang waktu itu menghampiri di depan pintu. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Andi, dan baunya sangat menyengat seperti bau bangkai. Sebenarnya Andi mau berteriak saat melihat pocong tersebut, namun Andi memendamnya karena dia takut kalau Andi berteriak akan mengganggu konsentrasi ibunya yang sedang mengendarai sepeda motornya. Beberapa jam kemudian, akhirnya Andi dan keluarganya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Saat malam hari, Andi sedang menikmati suasana malam harinya di balkon lantai atas. Kebetulan juga kamarnya Andi berada di lantai atas. Di depan balkon, Andi duduk dengan memainkan ponselnya. Dia sedang bermain game. Tiba-tiba tercium bau bangkai sama yang saat dia bertemu dengan pocong itu. Seketika tubuhnya Andi merinding karena dia tahu kalau sosok pocong itu datang ke rumahnya. Baunya sangat menyengat, berada di dekatnya, namun Andi tidak berani menghadap ke belakang. Andi tahu kalau sosok pocong tersebut pasti berada tepat di belakangnya. Dia pun terus membaca doa-doa yang dihafal dan memejamkan kedua matanya. Aroma bau bangkai tersebut dengan perlahan-lahan tiba-tiba menghilang, entah kemana perginya. Akhirnya Andi pun memberanikan dirinya untuk membalikkan wajahnya menghadap ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tersebut sudah tidak ada, namun hanya ada sebuah kepulan asap. Andi menutup kembali pintu balkonnya dan kembali ke kamarnya. Saat kembali ke kamar, dia langsung menutup dan mengunci rapat kamarnya. Andi pun membaringkan tubuhnya di kasur karena lelah tadi pagi sudah menempuh perjalanan jauh. Ketika sedang membaringkan tubuhnya di kasur dan memejamkan kedua matanya, Andi mencium kembali bau bangkai yang sama dan menyeruak di hidungnya. Namun saat Andi membuka matanya kembali, ternyata tidak ada siapa-siapa. Andi pun akhirnya terlelap tidur. Hingga di tengah malam sekitar pukul 12 malam, dia merasa ingin buang air kecil. Andi pun terbangun dari kasurnya dan pergi menuju ke lantai bawah. Karena letak kamar mandinya berada di lantai bawah, jadi Andi harus menuruni anak tangga rumahnya. Saat Andi sedang berada di kamar mandi, dia merasa seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Tubuhnya pun merinding seketika. Andi perlahan-lahan menghadap ke arah belakang dan ternyata ada sosok pocong yang telah berdiri tepat di belakang tubuhnya Andi. Untungnya Andi sudah selesai buang air kecilnya.
Bau busuk dari sosok itu membuat dia menutup hidungnya karena tidak kuat dengan baunya. Andi terus berkomat kami di mulutnya untuk membaca doa dan keluar dari kamar mandinya untuk kembali ke kamarnya. Dan beberapa saat kemudian sosok pocong tersebut sudah pergi menghilang entah kemana. Andi pun kembali masuk ke kamarnya dan tidur berbaring di kasur. Sebelum tidur, Andi membaca doa supaya tidak mengalami mimpi buruk. Hingga sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba Andi kebelet pipis lagi. Dia pun turun lagi ke lantai bawah. Kedua kalinya dia ke kamar mandi. Untuk kali ini tidak ada gangguan-gangguan sosok pocong tersebut. Hingga sesaat setelah dari kamar mandi, Andi tidur kembali di kamarnya. Andi tidur dengan posisi tubuhnya yang tengkurap, wajahnya menghadap ke arah bantal. Dan saat Andi membalikkan tubuhnya ke arah depan, tiba-tiba dia mencium bau bangkai kembali yang menyeruak tepat di depan hidungnya. Andi pun membuka kedua matanya dengan terbelalak. Betapa terkejutnya dia melihat sosok pocong hitam berada tepat di atasnya yang sedang melayang. Wajah sosok pocong hitam tersebut berhadapan dengan wajahnya Andi secara langsung. Rasanya Andi ingin berteriak, namun mulutnya seperti terkunci dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun kaku, tidak bisa digerakkan. Andi hanya bisa menangis dan meneteskan air matanya yang membasahi pipinya. Sosok pocong hitam tersebut dengan mulutnya yang menganga tepat berada di depan hidung Andi. Dia sebenarnya sudah tidak kuat mencium bau bangkai yang berasal dari sosok pocong tersebut. Saat itu nyawanya Andi antara sadar dan tidak sadar karena dia seperti sedang bermimpi tapi sangat nyata. Ternyata arwahnya Andi inilah yang berkeliaran di rumahnya sendiri, sedangkan tubuhnya Andi dan kedua mata Andi tertutup. Andi tidak kuat melihat sosok pocong yang berada tepat di atasnya itu, hingga membuat dia pingsan di tempat. Saat itu arwah Andi keluar dari kamarnya, namun dia tetap menampakkan wujudnya. Di depan kamarnya terdapat meja belajarnya Reno adiknya. Dia menanyakan kepada Reno yang sedang menata buku-bukunya. "Reno, kamu sedang apa pagi-pagi gini?" Namun Reno tidak menjawab pertanyaan dari Andi. Dia hanya diam dan Reno tetap fokus seakan tidak melihat keberadaan Andi. Dalam hatinya, Andi pun terus bertanya-tanya. "Ngapain Reno menjadwal buku pelajaran sekolah, padahal kan masih suasana libur lebaran?" ucapnya dalam diri. Akan tetapi ada yang aneh dengan Reno. Wajahnya Reno ini pucat pasi dan tidak seperti biasanya. Akhirnya Andi pun pergi meninggalkan Reno dan dia turun ke lantai bawah. Dia melihat sekeliling terlihat sepi. Dia terus memanggil-manggil bapak dan ibunya. "Pak, Bu." Namun tidak ada jawaban dari mereka. Andi pun keluar menuju ke ruang tamu. Dan saat dia ke ruang tamu, Andi membuka kurten jendelanya. Saat kurten jendelanya itu terbuka, dia terkejut karena di depan rumahnya ada cahaya terang dengan warna merah. Andi mengucek kedua matanya dengan kedua tangannya. Tapi memang benar cahaya merah itu berada tepat di rumahnya. Ketika Andi membalikkan tubuhnya ke arah meja kursi ruang tamu, dia melihat ada bapaknya yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Andi berusaha memanggil-manggil bapaknya, namun bapaknya tidak menyaut sama sekali. "Pak, Bapak, Pak," teriak Andi. Namun bapaknya tidak menyahut dan bahkan tidak melihat ke arah Andi. Seketika Andi tersadar dari tidurnya. Dia terbangun dan sosok pocong hitam itu sudah tidak ada lagi. Andi pun mencoba keluar dari kamarnya dan pergi ke ruang tamu dengan menuruni anak tangga dengan perlahan. Andi menuju ke bawah. Dia melihat ada kedua orang tuanya dan juga adiknya sedang membacakan surat Yasin di bawah. Kedua orang tuanya terkejut melihat Andi sudah tersadar. "Andi, kamu sudah bangun, Nak?" tanya kedua orang tuanya. Ibunya pun menangis dan langsung memeluk Andi dengan eratnya. Saat melihat ke arah jam dinding, ternyata sudah pukul 10 pagi. "Memangnya aku kenapa, Pak, Bu?" tanya Andi bingung. "Kamu dari pagi ibu bapak bangunin, tidak bangun-bangun dan tidak mendengar, Nak. Makanya ibu bapak bacakan kamu surat Yasin, tubuhmu saat itu terasa kaku." Ternyata Andi mengalami mati suri. Untungnya dia bisa kembali bangun. "Andi, coba kamu cerita sama bapak dan ibu. Kalau ada apa-apa itu bilang, biar kita bisa cari solusi buat kamu," ucap bapaknya.
Akhirnya Andi menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya secara detail tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Bapaknya Andi kemudian menghubungi Pakde Ujang untuk menanyakan hal tersebut kepadanya, karena dia memang bisa membantu hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Halo Kang, coba terawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Andi. Akhir-akhir ini dia diteror, ucap bapaknya. Bapak memanggil nama Pakde Ujang dengan sebutan karena dia adalah kakaknya dari bapak. Kalian datang saja ke sini besok. Nanti aku akan bantu dan jangan lupa bawa tali kain putih itu ke sini, ucap Pakde Ujang. Iya Kang, besok aku akan ke sana dengan Andi, jawab bapak. Keesokan harinya, Andi dengan bapaknya segera pergi ke rumahnya Pakde Ujang dengan menggunakan motornya. Saat itu sebenarnya ibunya ingin mengantarkan, akan tetapi kalau masalah seperti ini ibu tidak berani, jadi sama bapak saja. Mereka berboncengan berdua dengan menggunakan motornya sekitar jam 9 pagi, sama seperti waktu mereka mudik. Saat itu cuacanya cukup mendung, jadi perjalanan menuju ke rumahnya Pakde Ujang jadi lebih adem. Sesampainya di sana sekitar pukul 1 siang, karena bapak sengaja memperlambat jalannya. Karena saat itu hujan mulai turun tapi tidak terlalu deras. Pak Gio dan Andi pun sejenak melipir di toko yang tertutup untuk memakai jas hujan terlebih dahulu. Itulah mengapa mereka sampai di sana agak terlambat. Sesampainya di rumah Pakde Ujang, Pak Gio dan Andi dipersilakan duduk di ruang tamu dan mereka disuguhkan minuman teh hangat dan pisang goreng yang baru saja dimasak. Di sana masih hujan gerimis rintik-rintik, membuat Pak Gio dan Andi menikmati teh hangat dan pisang goreng itu. Di sela-sela menikmati suguhan dari Pakde dan Bok, mereka saling bercengkrama. Pakde pun meminta Andi untuk menceritakan semuanya tentang apa yang dialami oleh dirinya sejak awal. Ceritakan semuanya, kenapa kamu bisa sampai gini? Ucap Pakde Ujang. Jadi kejadian itu saat aku ke kebun dengan Pakde Cito, Pakde. Saat mencari kayu bakar waktu itu, aku mengambil tali kain putih ini, Pakde, ucap Andi dengan menyerahkan kain putih itu dari saku celananya Andi. Pakde sepertinya sudah tahu, bahkan dia juga tahu kalau kain putih tersebut ada 2. Coba kamu ambil kain putih satunya lagi, yang masih terikat pada kayu bakar yang masih ada di depan rumah, pinta Pakde Ujang. Akhirnya Andi pun segera untuk mengambil kain putih yang terikat di kayu bakar. Kayu-kayu dan ikatan tali kain putih itu sengaja Pakde simpan di depan rumahnya, karena saat itu Pakde merasa ada yang aneh dengan kain putih tersebut. Hingga setelah selesai mengambil tali kain putih, Andi berikan kepada Pakde lagi. Ini Pakde talinya. Kamu sebenarnya sudah dapat bisikan kan, untuk tidak membawa sesuatu pulang ke rumah dan untuk segera mengembalikannya, ucap Pakde. Pakde ternyata tahu semua apa yang ada di dalam mimpinya Andi. Andi pun mengingat-ingat kembali dan akhirnya dia ingat. Iya Pakde, tapi Andi tidak tahu apa yang harus Andi kembalikan. Iya, kain putih ini yang harus kamu kembalikan ke tempat asalnya, ucap Pakde. Kamu juga sudah membawa kain ini pulang ke rumah. Ini ada sobekannya. Tapi Pakde, aku tidak merobek kain itu. Tiba-tiba saja kain itu berada di saku bajuku. Terus memangnya kain putih itu apa Pakde? Tanya Andi. Kain putih ini adalah tali pocong, ucap Pakde. Andi dan Pak Gio pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pakde. Astagfirullah. Penunggu tempat itu dan pemilik tali pocong ini marah sama kamu. Makanya pocong itu terus meneror kamu. Kalau gitu, kita kembalikan sekarang saja, Pakde. Tidak bisa. Kita harus mengembalikan tali pocong ini nanti malam. Akhirnya mereka mempersiapkan diri untuk nanti malam. Mereka berencana datang ke kebun itu lagi, sekitar pukul 10 malam. Pakde juga sudah memanggil Pakde Cito dan juga Om Jafar, omnya Andi, untuk nanti ikut datang ke kebun tersebut. Sekitar pukul 7 malam, mereka makan malam bersama terlebih dahulu di rumahnya Pakde Ujang. Setelah selesai makan malam, mereka semua bercengkrama terlebih dahulu untuk membicarakan tentang nanti proses mengembalikan tali pocong tersebut. Singkat cerita,
Sekitar pukul 10 malam, Pak De Ujang, Pak De Cito, Om Jafar, Bapak Gio dan juga Andi segera berangkat ke kebun tersebut. Saat itu Andi dipegangi Om Jafar dan bapaknya. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke dalam kebun yang penuh dengan semak belukar. Mereka semua berjalan dengan menggunakan penerangan senter. Langkah demi langkah mereka berjalan. Yang berada di barisan paling depan itu adalah Pak De Ujang dan Pak De Cito. Sedangkan Om Jafar dan Pak Gio serta Andi berada di belakang mereka. Karena Pak De tidak mengerti jalan yang saat itu Andi berada di pohon besar, akhirnya mereka bergantian posisi. Sekarang Andi, Om Jafar dan Pak Gio yang berada di depan. Andi sebagai petunjuk tempat itu. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka semua sampai pada tempat pohon besar tersebut. Di bawah pohon besar itu masih terdapat beberapa sesajen yang sama seperti waktu itu Andi lihat, yaitu sesajen kembang 7 rupa, ubi-ubian, buah pisang dan teko minuman serta cangkirnya. Namun semuanya ini sudah layu karena memang sudah beberapa hari Andi tidak ke sini. "Di sini Pak De, aku ambil tali pocong itu," ucap Andi. "Kalian mundur dulu, jangan mendekat," pinta Pak De Ujang. Semuanya pun mundur ke belakang dan Pak De Ujang mendekat ke arah pohon besar itu, kemudian duduk bersila di bawahnya. Pak De Ujang saat itu mulutnya berkomat-kamit merapalkan mantra yang mereka pun tidak tahu apa yang dibacanya. Dengan memejamkan matanya, Pak De Ujang tiba-tiba saja ada angin kencang yang melewati depan pohon besar tersebut, bahkan ada sekelibat bayangan putih yang lewat. Tiba-tiba saja, seperti bicara dengan sosok yang ada di pohon besar tersebut. Sosok itu adalah sosok pocong hitam yang berdiri di depan pohon itu dengan wajah yang menyeramkan. Namun saat itu, hanya Pak De Ujang dan Andi saja yang bisa melihat sosok pocong tersebut. "Apa mau kamu? Kenapa ganggu keponakanku?" tanya Pak De Ujang. "Dia telah mengambil kain putih itu," ucap sosok tersebut. Lalu Pak De Ujang meletakkan tali pocong itu, semuanya diletakkan di tempatnya semula. "Itu sudah saya kembalikan, jadi jangan ganggu keponakan saya lagi." Namun sosok pocong itu tidak menerima dan masih marah. Dia meminta syarat karena tali pocongnya telah putus dan robek. Syaratnya adalah Andi harus mencari kembang 7 rupa dan nanti dibuat mandi oleh Andi di tempat itu juga. "Baik, kita akan terima syaratnya," ucap Pak De Ujang. Setelah selesai berbicara dengan sosok pocong tersebut, kemudian dia menghilang dengan meninggalkan asap. Pak De Ujang kemudian memberitahu kepada Andi dan Pak Gio. "Anakmu ini disuruh untuk mencari kembang 7 rupa dan besok malam kita diminta untuk datang lagi ke sini," ucap Pak De Ujang. Akhirnya mereka semua pun bergegas pulang dari kebun itu. Namun saat mereka memutar badannya untuk balik ke rumah, di tengah perjalanan tiba-tiba mereka semua dicegat oleh sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan. Sontak langkah mereka semua seketika terhenti. Sosok pocong itu seperti masih belum terima dengan Andi. Lalu Pak De Ujanglah yang mengatasi ini semua. "Tenang, kalian mundur dulu," ucap Pak De Ujang. Dia berhadapan langsung dengan sosok pocong hitam itu dengan wajah yang menyeramkan yang matanya melotot keluar. Darahnya bercucuran dengan nanas serta mulutnya yang sobek. "Maumu apa?" tanya Pak De Ujang. Sosok pocong itu tidak menjawab, hanya saja dia mengangangkan mulutnya seperti marah sekali. Pak De langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok pocong hitam tersebut. Dan beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pun menghilang dan meninggalkan kepulan asap. "Sudah, ayo jalan lagi," pinta Pak De Ujang. Mereka semua masih merinding saat melihat sosok pocong tepat berada di depan matanya. Tubuhnya masih terasa gemetaran, bahkan keringat dingin pun mulai bermunculan. Singkat cerita, keesokan paginya, Adi diantar oleh Pak De Ujang untuk mencari kembang 7 rupa. Karena dia tahu kembang apa yang akan dibutuhkan. Untungnya di daerah kampungnya itu, masih banyak orang yang berjualan kembang-kembangan. Jadi Adi tidak terlalu susah untuk mencari macam-macam kembang 7 rupa tersebut. Adi dan Pak D-nya ini menggunakan motor menuju ke pasar. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 20 menitan. Sesampainya di pasar, Pak De Ujang dan Andi langsung mencari penjual kembang 7 rupa itu. Setelah berputar-putar mencari ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan penjual kembang 7 rupa tersebut.
Bu, beli kembang 7 rupanya, ucap Ade Ujang. Kembang-kembang 7 rupa itu masih terlihat segar-segar. Setelah selesai membeli dan membayar, mereka langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ade menyiapkan sebuah ember yang nantinya akan diisi air kembang 7 rupa. Saat itu Pak Ade Ujang juga menyiapkan beberapa sesajen. Kebetulan rumahnya sudah banyak persediaan untuk sesajen seperti pisang, ubi-ubian, singkong, dan juga teh hangat. Malam hari pun tiba. Sekitar pukul 10 malam, mereka semua datang kembali ke tempat kebun itu lagi. Dengan membawa ember berisi air kembang 7 rupa serta gayung, dan beberapa sesajen juga. Semua ini dibantu bawa oleh Pak Ade Cito dan Om Jafar, sedangkan Andi dipegangi oleh Bapak dan Pak Ade Ujang berjalan di depan. Dengan berjalan perlahan, mereka semua kali ini merasa seperti ada yang mengawasi di sekeliling kebun tersebut. Akhirnya semuanya berdoa dengan khusyuk dengan terus berjalan. Untungnya tidak terjadi apa-apa atau bahkan tidak ada sosok-sosok menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun tiba di tempat pohon besar itu. Sesampainya di depan pohon besar itu, Pak Ade Ujang langsung melakukan ritual terlebih dahulu untuk mengundang sosok penunggu pohon tersebut agar menjadi saksi ritual yang akan dilakukan oleh Andi. Pak Ade Ujang duduk bersila dengan merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit. Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang dan ada seperti bayangan putih bercahaya datang ke pohon besar tersebut. Ternyata itu adalah sosok pocong yang biasanya datang dan berdiri di depan pohon besar itu. Andi pun didudukan di tanah dengan bajunya dilepas, lalu perlahan Pak Ade Ujang menyiramkan air kembang 7 rupa itu dengan terus merapalkan mantranya. Saat itu, tubuh Andi terasa sangat panas dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun kepalanya. Kemudian dari atas kepalanya seperti mengeluarkan sebuah kepulan asap tebal. Panas Pak De, panas, rintih Andi. Hingga setelah ritual itu selesai dilakukan, Andi pun merasakan tubuhnya terasa lega dan plong kembali. Pak De berbicara kembali kepada sosok pocong tersebut dan entah apa yang mereka bicarakan. Sesaat setelah ritual tersebut, akhirnya mereka semua kembali pulang ke rumah. Mereka pun sampai di rumah Pak Ade Ujang pada pukul 1 malam. Mereka berbincang-bincang terlebih dahulu di rumahnya. Kata Pak Ade Ujang, tempat itu biasanya dipakai sebagai tempat pesugihan oleh orang-orang di desa lain yang berdatangan ke kebun itu, karena pohon besar di tengah-tengah kebun itu dipercaya sebagai tempat pesugihan penglaris dagangan. Pak Ade juga baru tahu kalau kebun itu dijadikan sebagai tempat ritual pesugihan. Dia mengetahui hal itu dari sosok pocong hitam itu saat Pak Ade Ujang berbicara dengannya. Dan ternyata selama ini Andi sudah diincar oleh sosok penunggu tersebut. Andi akan dijadikan tumbal. Makanya pada saat itu dia dibawa ke alam lain. Akan tetapi untungnya Andi saat itu selalu mengingat Allah Ta'ala dan terus membaca doa-doa. Jadi Andi susah untuk dijadikan tumbal. Bahkan kata Pak D, saat orang tuanya membacakan surat Yasin, Andi sudah dibawa oleh sosok itu ke alam lain sehingga dia mati suri. Untungnya Pak Gio dan Bu Sri saat itu segera membacakan doa untuk Andi, kalau tidak dia bisa saja hilang nyawanya. Tempat itu dijadikan tempat pesugihan tali pocong sebagai penglaris dagangan orang yang melakukan perjanjian dengan penunggu pohon besar itu. Pak D juga sudah tahu siapa orang yang melakukan pesugihan tali pocong itu. Orangnya termasuk tetangga desanya yang berjualan bakso. Memang selama ini usaha warung baksonya selalu ramai dengan pembeli, bahkan dari berbagai desa lain yang datang ke warung baksonya. Malam itu juga, Pak Ade Ujang menyiapkan air putih untuk Andi yang sudah dibacakan doa. Katanya sih untuk menyangkal sosok pocong hitam itu agar tidak mengganggu Andi lagi. "Minumlah nak, sisakan sedikit untuk cuci muka," ucap Pak Ade Ujang. Air putih yang berada di dalam gelas itu telah dicampur dengan kembang 7 rupa. Sebenarnya Andi enggan untuk meminum air kembang 7 rupa itu, tapi Andi dengan terpaksa harus meneguknya karena demi dirinya sendiri. "Ayo minum nak, jangan ragu," ucap bapaknya. Dengan menutup hidungnya dengan tangan, akhirnya Andi meneguk segelas air putih kembang 7 rupa itu. Dan Andi menyisakan sedikit air putih itu untuk dia gunakan sebagai cuci muka.
Setelah selesai meneguk air putih itu, Andi pun mencuci mukanya dengan sisa air putih kembang 7 rupa tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, Andi dan Pak Gio berpamitan untuk pulang ke kota. Andi juga sangat berterima kasih kepada Pak D Ujang yang sudah mau membantu Andi. Pak D, terima kasih ya sudah mau bantu Andi. Andi sama Bapak pulang dulu, ucap Andi. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berdua pulang ke kota dengan menggunakan motor. Di perjalanan pun Andi sudah tidak diganggu lagi oleh sosok pocong hitam itu lagi. Hingga sesampainya di rumah, Andi beristirahat dan setiap harinya Pak D Ujang selalu menanyakan kabarnya Andi. Halo, Andi gimana, masih diganggu atau enggak? Tanya Pak D Ujang. Alhamdulillah sudah enggak kok Pak D, jawab Andi. Akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu, sekarang Andi sudah tidak diganggu lagi oleh sosok pocong hitam itu. Tapi seminggu setelah dilakukan ritual oleh Pak D Ujang, di kamarnya tiba-tiba saja terkadang Andi masih mencium bau bangkai itu, tapi tidak sampai menampakkan wujudnya lagi. Setiap bau bangkai yang dikenal oleh Andi itu datang, Andi langsung membaca doa-doa, dan tiba-tiba saja setelah dibacakan doa, bau bangkai tersebut hilang seketika. Andi juga sempat diruqyah. Dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke Pak Kiai Pintar untuk meruqyah tubuhnya Andi. Dan ternyata tubuhnya Andi ini ditempeli oleh sosok kuntilanak merah yang waktu itu berada di tengah kebun. Sosok kuntilanak merah itu ternyata menyukai tubuhnya Andi. Pantesan saja Andi lebih sering teriak-teriak sendiri dan kadang ketawa tiwi sendiri. Tetapi setelah diruqyah oleh Pak Kiai, alhamdulillah sekarang Andi sudah normal kembali dan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mengganggu Andi lagi. Bahkan sekarang dia lebih rajin beribadah sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah pun terkadang dia lakukan. Andi pun juga lebih sering membaca Al-Quran. Dan semoga dari kisah ini, kita semua bisa mengambil hal positif dan buang hal negatifnya. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.